berkarya, berbakti, mengabdi, bikin happy. Perkenalkan, nama saya Feni Azizi, NIM 2318077 dari kelas pembelajaran IPA Biologi B. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang siklus hidup pada makhluk hidup. Nah, teman-teman pernah tidak mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar lingkungan teman-teman sekalian? Ya, pasti pernah ya. Banyak sekali hewan-hewan yang ada di lingkungan kita, seperti ayam, bebek, kucing, belalang, kupu-kupu, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman pernah tidak ya mengamati bahwa hewan-hewan tersebut mengalami sebuah perubahan bentuk dari kecil sampai hewan tersebut dewasa? Pastinya pernah mengamati kan? Tahu tidak perubahan yang dialami hewan tersebut dinamakan apa? Ya, jadi setiap hewan itu akan mengalami yang dinamakan siklus hidup. Apa sih itu siklus hidup? Siklus hidup adalah perubahan yang akan dialami oleh semua makhluk hidup selama masa hidupnya. Jadi, semua makhluk hidup itu akan mengalami siklus hidup. Namun, antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain mengalami siklus hidup yang berbeda-beda. Nah, jadi, siklus hidup itu berdasarkan perubahan bentuknya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah siklus hidup dengan metamorfosis dan yang kedua siklus hidup tanpa metamorfosis. Nah, siklus hidup tanpa metamorfosis contohnya terjadi pada hewan kucing dan ayam. Nah, kenapa ayam dan kucing itu termasuk hewan yang mengalami siklus hidup tanpa metamorfosis? Ya, karena bisa kita lihat sendiri bahwa ayam berawal dari telur. Kemudian telur itu akan menetas setelah dierami oleh induknya selama 21 hari. Nah, setelah menetas itu akan muncul ayam kecil atau yang biasa kita sebut itik. Nah, bentuk itik jika kita bandingkan dengan ayam dewasa itu tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan. Artinya bahwa ayam kecil tersebut bentuknya masih terlihat sama dengan induknya. Jadi yang dimaksud dengan siklus hidup tanpa metamorfosis adalah perubahan yang dialami oleh hewan tanpa adanya perubahan yang signifikan, seperti itu. Nah, kemudian siklus hidup yang selanjutnya adalah siklus hidup yang dengan metamorfosis. Nah, siklus hidup dengan metamorfosis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu apa? Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk yang dialami oleh hewan saat hewan itu lahir tidak berbeda dengan saat hewan itu dewasa. Biasanya metamorfosis tidak sempurna itu mengalami 3 tahap. Yang pertama yaitu telur, kemudian tahap yang kedua adalah limfa, kemudian tahap yang terakhir atau yang ketiga adalah dewasa. Nah, biasanya metamorfosis tidak sempurna itu terjadi pada serangga seperti belalang, kecoa, semut, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Nah, kemudian yang kedua adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk yang dialami hewan dengan perubahan yang signifikan. Biasanya metamorfosis sempurna itu mengalami 4 tahap. Yang pertama adalah tahap telur, kemudian yang kedua adalah larva, yang ketiga adalah pupa atau kepompong, dan yang terakhir adalah tahap dewasa. Nah, misalnya hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak,
kemudian ada kupu-kupu, kemudian ada nyamuk dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mempunyai gambaran mengenai proses metamorfosis yang dialami oleh kupu-kupu. Kita lihat ya. Nah, di sini adalah gambaran metamorfosis sempurna yang dialami oleh hewan kupu-kupu. Kita lihat yang di sini itu ada telur. Nah, telur kupu-kupu ini biasanya menempel pada daun. Nah, kemudian setelah telur ini menetas, akan muncul ulat atau akan berubah menjadi ulat. Nah, ulat ini biasanya akan memakan daun-daunan. Nah, setelah ulat ini berhenti makan daun-daunan sekitar 15-20 hari, ulat ini akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, biasanya pupa ini bergelantung di ranting ataupun di daun. Nah, setelah berubah menjadi kepompong ini akan keluar kupu-kupu kecil. Nah, kupu-kupu kecil ini nanti akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa, dan kupu-kupu dewasa akan menghasilkan telur lagi dan mengalami metamorfosis selanjutnya. Nah, seperti itulah siklus atau metamorfosis sempurna yang dialami oleh kupu-kupu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi siklus hidup pada makhluk hidup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.